Halo nakama, sebelum kita mulai part 3, jangan lupa like, comment, and subscribe. Shin berpindah pada sisi kaisar saat itu ia yang marah pun berencana memasukkan Shinokuni ke dalam gedung. Begitu pula dengan Vergoy yang akan menghentikan Lau dan aliansinya. Tak lama-lama kaisar langsung membuka gedung hadap berencana menutup gerbang gedung B. Alhasil Zoro dan lainnya bersama G5 yang dikawal Tashigi dengan cepat menuju ke gedung B. Dikarenakan Shinokuni sudah masuk dan mengenainya, bahkan dari beberapa G5 terkena Shinokuni. Jadi yang berhasil masuk adalah kru topi jerame dan beberapa anggota G5 termasuk Tashigi. Pada waktu itu Tashigi merasa bersalah karena ia tidak bisa menyelamatkan semuanya padahal ia sudah berjanji pada Smoker. Namun kesedihan itu ditepis oleh anak buahnya lantaran mereka juga menginginkan Tashigi selamat. Mengingat hanya Tashigilah yang mereka percaya sampai saat ini. Kemudian dalam kondisi yang panik tersebut, tiba-tiba saja Nagai yang dibawa oleh kru Mugiwara tiba-tiba menyerang mereka. Anehnya naga itu sangat kuat dan lincah bahkan bisa menggigit besi hingga hancur. Karena itu mengakibatkan Shinokuni masuk ke dalam gedung B yang berarti kondisi sekarang sangatlah buruk. Buruknya lagi di sana, ada seseorang yang datang tak lain adalah Vergo. Seperti yang terlihat Anggita G5 yang senang pul menyambutnya. Tapi kesenangan itu berhenti ketika Vergo langsung membunuh mereka dengan tusukan jarinya. Akan hal itu, membuat Tashigi marah melihat Vergo benar-benar kejam dan tak berperasaan. Sayangnya saat itu, Tashigi tidak bisa apa-apa mengingat kekuatan Vergo sangatlah kuat terutama hakinya. Beruntungnya Sanji yang baru saja kembali berhasil menolongnya. Cerita bersingkat saat Luffy dan Smoker sampai di tempat Caesar, yang mana Luffy langsung menghajarnya. Sementara itu Smoker pergi untuk menemui Vergo di suatu tempat padahal Vergo berada di gedung B. Nah dalam pertarungan itu sangat singkat karena giliran dari Monet yang menghalanginya dengan kemampuan buah iblisnya. Yang mana ia bisa memanipulasi salju di mana saja. Dengan kesempatan itu Caesar pun berhasil pergi untuk melanjutkan rencananya. Di waktu itu pula, ia mendapat kabar dari Joker bahwa Joker mengirim 2 bala bantuan. Jadi sekarang Caesar tetap menjalankan rencananya. Namun tiba-tiba saja Vergo pergi dikarenakan ada kabar kalau Lau pergi ke suatu tempat yang di dalamnya adalah SID. Dikatakan tempat itu adalah tempat rahasia dari Joker. Dalam situasi yang seperti utusan Jilayong meminta semua anggota J5 dan Tashigi untuk bergegas menuju ke gedung B. Dikarenakan cepat atau lambat Shinokuni akan memenuhi gerbang gedung B. Kembali pada pertarungan Luffy dan Monet dan di pertarungan itu Luffy sangat jengkel karena Monet hanya mengulur-ulur waktu. Selain itu Monet juga berhasil membekukan Luffy hingga hampir pingsan. Akan tetapi itu tidak terjadi karena ia sudah berjanji kepada Zoro untuk serius. Namun sekarang ia malah terjatuh ke tempat pembuangan setelah mencoba menyerang Monet. Di samping itu Chopper berhasil keluar dari tempat Caesar beruntungnya di jalan ia bertemu dengan Mocha. Dikala itu Mocha bertanya kepada Chopper kenapa ia tidak boleh memakan permen tersebut. Chopper mengatakan kalau permen itu adalah racun yang berbahaya yang memungkinkannya 5 tahun lagi akan mati. Seketika mendengar hal itu Mocha sangat sedih, namun sekarang ia tahu apa yang harus dilakukan yaitu menjauhkan permen tersebut dari teman-temannya. Beberapa usaha yang dilakukan Chopper yang sendirian pun tak kuat menahannya. Karena kali ini anak-anak itu sudah mengamuk. Pada sisi lainnya Zoro dan lainnya mendapat masalah dari naga kecil yang mereka temukan. Mereka juga terkejut lantaran naga itu sangat kuat. Namun hal itu bukan berarti mereka tidak bisa mengalahkannya. Malah yang terjadi Brok dan kekuatan pedang misterius Kinemon bisa mengalahkan naga tersebut.
Saat itu diperlihatkan kejanggalan dari Kinemon yang masih menghajar naga tersebut, padahal naga itu sudah terkapar. Di saat bersamaan pula, mereka juga melihat Chopper yang dihajar oleh anak-anak tersebut. Lalu dengan cepat Nami dan lainnya membantunya. Keadaan menjadi semakin buruk ketika Monet menghentikan mereka semua. Melihat itu ia pun menghalangi mereka dengan kekuatan saljunya. Selain itu ia juga menutup jalan untuk menuju ke gedung selanjutnya. Nah, di saat yang tidak tepat Robin meminta Usopp dan Brook beserta Kinemon untuk mencari borgol batu dari Momonosuke. Cerita beralih kepada Lau, di mana ia langsung didatangi oleh Vergo. Terlihat Vergo sangat marah langsung mengajar Lau hingga babak belur. Alasannya Lau telah melakukan hal yang sangat buruk. Buruknya lagi Lau dibuat terkapar dengan menekan jantungnya. Di dalam kondisi yang genting itu, akhirnya Smoker berhasil menemukan Vergo. Sebelum bertarung, ia mencoba menasehati Vergo dan menyadarkan perbuatannya. Akan tetapi Vergo malah membuat Smoker marah dengan berkata kalau anak buahnya telah dihabisi. Alhasil terjadilah pertarungan di antara mereka. Kembali pada Luffy yang ada di tempat pembuangan. Di tempat tersebut ia menemui naga kecil yang terlihat lemas, ternyata naga itu adalah Momonosuke. Yang tak lain adalah anak dari Kinemon, lalu Momo menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Bahwa saat ia kelaparan ia tak sengaja memakan buah iblis di suatu ruangan. Mengejutkannya, setelah memakannya, tubuhnya menjadi seperti ini. Karena panik ia pun mencoba kabur dari tempat ini. Tapi sebelum itu ia juga mendengar perkataan dari Kasar bahwa anak-anak di sini adalah eksperimen gagal dikarenakan dalam 5 tahun mereka akan mati. Jadi prediksi dari Chopper benar adanya. Seketika Luffy yang mendengar hal itu sangat marah. Tapi sayangnya ia tak bisa keluar dari tempat ini. Singkat cerita, tiba-tiba saja Momo bisa terbang dan hal itu dimanfaatkan Luffy untuk naik ke atas. Cerita berpindah lagi kepada Zoro dan lainnya. Yang saat itu Zoro sedang menahan Monet agar Nami, Chopper, Robin, dan Sanji beserta anggota G5 bisa menuju ke tempat dari Mocha dan anak-anak. Sementara Tashigi akan membantu Zoro mengingat Zoro tidak bisa menebas perempuan. Dengan hinaan tersebut, Zoro merasa marah, tapi ia membiarkannya saja. Kemudian pertarungan antara Tashigi dan Monet pun terjadi. Pertarungan pun terjadi sangat singkat, karena Tashigi tidak cukup kuat menahan serangan dari Monet. Malah Monet yang berhasil mengoyak bahunya. Dan seperti yang dikira Zoro, tidak tinggal diam saja. Sekarang Zoro yang marah, mulai serius dan mewanti-wanti Monet untuk mengalah. Anehnya saat itu Monet tidak bisa bergerak atas intimidasi dari Zoro. Dengan hal tersebut, Zoro menebasnya dengan kemampuan andalannya meski tidak memakai haki. Mengingat ia tidak bisa menebas perempuan. Meski begitu tebasan tersebut terasa sungguhan dan mematikan. Kemudian Tashigi yang jengkel kepada Zoro pun mengakhiri pertarungan itu dengan menebas Monet. Seusai pertarungan itu, Zoro membawa Tashigi menuju ke gedung air lantaran saat ini Tashigi tidak bisa bergerak. Selanjutnya Mocha yang mencoba lari dari kejaran anak-anak lainnya akhirnya terkepung. Alhasil ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain mengorbankan dirinya untuk memakan semua permen tersebut agar yang lain terselamatkan. Akibatnya ia langsung muntah darah akibat overdosis. Sementara itu Chopper marah dan menyalahkan anak-anak yang lain karena mereka Mocha menjadi seperti itu. Tentunya hal itu membuat Chopper sangat sedih, tapi ia harus cepat mengeluarkan racun dari Mocha secepat mungkin. Jadi sekarang tim dibagi menjadi dua, yaitu Chopper bersama anggota G5 menuju ke ruang operasi. Sementara Nami dan lainnya akan membawa anak-anak ke gedung R. Alur pun beralih pada sisi Tashigi yang sudah berada di dalam gedung R. Caesar yang mengetahuinya pun menemuinya bersama dengan anak buahnya. Di sana pula ia mengkambing hitamkan Tashigi agar bisa menarik simpati anak buahnya.
Alhasil Cahige yang berupaya menyerang Kaisar malah dirinya yang dihabisi oleh teman-temannya sendiri. Tak hanya itu, Kaisar juga berniat untuk membunuhnya. Akan tetapi Luffy dan Momonosuke yang baru datang langsung menghajarnya dengan sangat kuat. Meski begitu nampaknya Kaisar baik-baik saja. Lalu ia menjelaskan kalau beraliansi dengan Law adalah suatu hal yang buruk. Karena tujuan dari Law adalah untuk menghancurkan SID. SID adalah suatu zat yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan buah iblis Zoan. Buah iblis itu dikenal dengan nama Smile. Nah sekarang Doflamingo sangat membutuhkan barang itu sangat banyak, lantaran ia menyuplai besar salah satu Yonko. Jadi bisa dikatakan, kalau berurusan dengan Caesar akan mendapat hal yang buruk. Meski begitu Luffy tetap tak ingin menghiraukannya, dan langsung menghajarnya karena yang dilakukan Caesar sangatlah keterlaluan. Di samping itu pertarungan antara Smoker dan Vergo masih sengit. Namun sepertinya Smoker cukup kewalahan dengan haki Vergo. Meski begitu ia tidak bisa menyerah untuk membalaskan dendamnya. Namun pada akhirnya, ia pun hampir tidak bisa bergerak dibuatnya. Lagi-lagi Smoker dengan nekat menyerang Vergo, tujuannya mengambil jantung Law. Beruntungnya ia berhasil melakukannya, meski begitu ia terluka parah. Namun dengan itu, Law pasti bisa mengalahkannya. Kali ini ia akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan Vergo. Vergo yang sangat marah pun masuk ke dalam mode terkuatnya dengan full haki. Meski begitu Law masih bisa menebasnya hingga menjadi 2 beserta bangunan tersebut. Dengan itu maka misi dari Law telah berhasil karena SID telah hancur. Akibat terbelahnya gedung tersebut membuat keadaan semakin buruk. Oleh sebab itu, Nami, Usopp, Kinemon dan lainnya harus bergegas ke tujuan awal mereka. Tapi sebelum itu, Usopp memandu mereka untuk bisa ke gedung utama sambil mencari borgol batu laut. Kembali lagi pada sisi Kasar yang waktu itu ia sangat diuntungkan. Kenapa demikian? Ia berevolusi ke bentuk selanjutnya dengan menggabungkan tubuhnya dengan Shinokuni. Dengan gabungan itu, membuat Kasar menjadi lebih kuat. Itu terbukti dengan menghempaskan tangannya, semua anak buahnya pun menjadi batu. Melihat hal tersebut, membuat Luffy semakin marah. Lalu Luffy mengambil ancang-ancang dari kejauhan untuk mengeluarkan kemampuan penuhnya, yaitu Gear 3. Alhasil serangan Luffy itu bisa menghempaskan Kasar hingga ke tepi pulau, hingga menabrak kapal. Tak jauh dari situ terlihat ada 2 orang yang mendekat. Mereka adalah anak buah dari Doflamingo yang bernama Baby Five dan Buffalo. Kedatangannya ke sini sudah jelas untuk membawa Caesar kembali. Namun saat mencoba membawa Caesar, mereka tiba-tiba dihentikan oleh robot besar dari Franky. Franky bisa ada di sana karena sebelumnya ia menyematkan Sunmi dari Shinokuni di tepi pulau. Dan kini ia mencari sesuatu di kargo tersebut. Kebetulan pula ia juga menyerang orang aneh tersebut. Lalu ditunjukkan kehebatan dari Baby Five di mana ia adalah pengguna buah iblis yang bisa memanipulasi dirinya menjadi senjata maupun bom. Dengan itu ia dan Buffalo sangat percaya bisa mengalahkan Franky. Tapi nyatanya mereka yang dibuat babak belur dengan laser Franky. Sedangkan di sisi lain Monet mendapat perintah langsung dari Dovi untuk menghancurkan pulau ini. Namun sesaat sebelum menekannya, ia merasa sesak di bagian jantungnya. Ternyata itu ulah dari Caesar. Caesar mengira kalau jantung yang dipegangnya adalah milik Smoker. Padahal beberapa waktu lalu Law sudah menggantinya dengan milik Monet. Cerita bersingkat, pada kru Luffy dan G5 yang berhasil berkumpul pada waktu yang tepat. Tapi ada suatu masalah besar pada Kinemon yang menjadi batu. Tapi mereka tidak bisa apa-apa dan harus segera keluar dari tempat tersebut menggunakan kereta SID. Setelah beberapa upaya dan hambatan mereka lalui, semuanya berhasil keluar dari tempat tersebut. Sesampainya di luar, mereka dikejutkan dengan adanya orang yang babak belur. Law mengatakan kalau mereka berdua adalah anak buah dari Dovi. Pada kesempatan itu, Baby Five dan Buffalo langsung membawa Caesar pergi.
Sayangnya mereka tidak berhasil karena Usopp dan Nami berhasil menghentikan mereka dengan kekuatan barunya. Usai kejadian yang melelahkan tersebut, mereka mengadakan pesta bersama. Tentunya saat itu, Tashigi meminta Nami untuk memberikan anak-anak tersebut kepada Angkatan Laut. Ia juga berjanji untuk merawatnya sampai sembuh. Akan hal itu Nami pun menyetujuinya mengingat Tashigi benar-benar tulus ingin melakukannya. Di samping itu, akhirnya Momo bertemu dengan Kinemon. Namun saat itu Kinemon terkejut karena Momo menjadi naga. Anehnya saja tiba-tiba Momo yang merasa senang pun berubah kembali ke wujud aslinya. Ternyata Momo adalah anak kecil. Namun masalah kali ini, sekarang Momo kelaparan, tapi ia tidak ingin melanggar janji samurai. Akan tetapi hal itu disangkal oleh Kinemon. Ia berkata, kalau kali ini ia boleh memakannya, karena ia mempercayai mereka. Atas hal itu, Momo pun menangis sedih dan bahagia. Dalam sisi satunya Lau mengoperasi anak-anak terutama Mocha. Dan seperti yang dikira operasi itu, berjalan dengan lancar. Tentunya juga Mocha akhirnya bisa tersadar kembali. Hal itu membuat Chow persenan, karena di balik wajah seram Lau, dirinya juga memiliki kemampuan yang hebat sebagai dokter. Dan dirasa kargo yang akan ditumpangi oleh anak-anak telah diperbaiki. Kini anak-anak harus berpisah. Saat itu juga diperlihatkan hal yang menyedihkan bagi anggota J5. Karena dalam satu hari ini, mereka mendapat pelajaran besar. Bahwa dari banyaknya bajak laut yang jahat ternyata ada juga bajak laut yang baik hati. Terutama adalah kru topi jerami yang notabene adalah bajak laut yang suka meresahkan dunia. Begitupun dengan Luffy dan krunya yang sekarang harus bergegas pergi. Dikarenakan tempat ini sudah tidak aman lagi. Namun sebelum pergi, ia menjelaskan kepada semuanya bahwa sekarang ia telah beraliansi dengan bajak laut hati. Sesuai perkiraan Zoro dan Sanji pun menyetujuinya jika kaptennya berkata seperti itu. Di suatu tempat yang jauh diperlihatkan Luffy yang menuju Panghazard. Pastinya ia sangat marah sampai-sampai ia datang sendiri. Namun di tengah perjalanan ia bertemu dengan potongan tubuh dari Buffalo dan Baby Five beserta Denden Mushi. Yang ternyata itu adalah persyaratan dari Lau. Lau mengatakan kepada Luffy untuk keluar dari Shichibukai. Dengan keluarnya Luffy maka ia akan kembalikan Kaisar mengingat Luffy tidak bisa menjual Smiley, maka ia akan mendapat masalah besar. Mendengar perkataan itu Luffy sangat marah, tapi sekarang ia tidak bisa apa-apa dan merencanakan sesuatu. Sebelum itu ia akan mencari bagian tubuh dari anak buahnya, terlebih dahulu lalu dengan cepat sampai di Panghazard. Di sana ia dikejutkan dengan banyaknya orang G5, termasuk Smoker. Tentunya Luffy, yang merasa identitasnya telah terungkap pun, membunuh mereka semua tanpa ampun. Bahkan ia bisa dengan cepat membuat Smoker tak berdaya. Sesaat ia ingin membunuh Smoker tiba-tiba ia dihentikan orang yang tak asing yaitu Aokiji. Aokiji bisa di sini setelah melihat acara di Black Market. Seketika Luffy pun berhenti karena untuk kali ini ia tidak mampu melawannya. Setelah itu Aokiji memperingati Smoker dan Angkatan Laut untuk berhati-hati kepada Luffy mengingat Luffy memiliki jaringan yang besar. Setelah berkata hal itu, ia langsung pergi dan mengatakan kepada semuanya untuk merahasiakan keberadaannya. Sementara dalam sisi Luffy dan lainnya, mereka akan mendiskusikan cara selanjutnya. Lau mengatakan jalan yang mereka tuju sekarang adalah Dressrosa tepatnya, mereka akan menuju ke suatu tempat yang bernama Grand Beat. Nah hal itu membuat Kinemon senang karena tujuan mereka juga ke sana, yaitu menyelamatkan temannya.